nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh Masjid Fadilah Malang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di pertemuan yang berbahagia ini dalam suasana kita berada di pertengahan dari bulan Jumadil Tsani atau Jumadil Akhir tahun 1445 Hijriah. Kita dipertemukan mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Yang sedang diuji dengan sakit semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di pertemuan ini saudara sekalian, insyaallah kita akan menyampaikan salah satu di antara ayat suci Al-Qur'anul Karim, tepatnya di dalam surah Thaha ayat yang ke-55, di mana kita dapatkan di sana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Artinya dari bumi itulah kami menciptakan kalian wahai manusia. Wa fiha nu'idukum, dan di bumi itulah kami akan mengembalikan kalian. Wa fiha nukhrijukum, dan dari bumi itulah kami akan mengeluarkan kalian taratan ukhra, pada kali yang lain. Kalau kita perhatikan satu ayat yang mulia ini sama sekalian menyingkap hakikat kehidupan kita sebagai manusia di alam dunia. Semenjak Allah Subhanahu wa taala turunkan bapak kita Adam alaihissalam dan ibu Hawa dari surga yang penuh dengan kenikmatan, Allah turunkan ke muka bumi. Dari sekian planet-planet yang ada, benda-benda angkasa yang begitu banyak, Allah turunkan Nabi Adam alaihissalam dan ibu Hawa di bumi. Di bumi inilah sama sekalian Allah sediakan segala fasilitas yang bisa menunjang kehidupan kita sebagai manusia menjadi khalifatullah fil ardh. Allah berikan kepada kita di antaranya al-hawa, yaitu udara, yang mana dengan udara ini kita bisa bernafas, kita bisa hidup dengan adanya udara tersebut, yang barangkali di tempat yang lain tidak didapatkan. Barangkali di planet-planet yang lain tidak kita dapatkan kemudahan seperti di muka bumi ini adanya udara. Kemudian yang kedua coba sekalian adanya alma atau air. Dengan air inilah coba sekalian kita bisa melanjutkan kehidupan kita. Diberikan air. Ya, kalau kita renungkan, air ini adalah salah satu nikmat Allah yang sangat luar biasa. Tanpa air kita tidak bisa hidup. Allah berikan kepada kita air, dan dengan air itulah kita bisa menggunakan untuk bersuci, untuk berwudu, untuk keperluan-keperluan kita setiap hari, untuk minum kita dan sebagainya. Kita bersyukur sahabat sekalian, di muka bumi ini Allah Subhanahu wa taala jadikan tanda-tanda kekuasaannya. Ya, di antaranya Allah jadikan di muka bumi ini ada daratan yang terhampar. Jadikan oleh Allah bumi ini mihadan, sebagai sesuatu yang terhampar, yang begitu luas, yang dengannya kita bisa mengarahkan langkah kita bisa berjalan, kita bisa bersafar kemanapun dari muka bumi ini yang kita inginkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Di bumi juga coba sekalian Allah Subhanahu wa taala jadikan gunung-gunung padanya. Allah jadikan gunung-gunung untuk ditancapkan di muka bumi supaya bumi ini tenang, supaya bumi ini kokoh, supaya kita bisa berada di atasnya, bisa melakukan aktivitas keseharian kita. Di seluruh penjuru dunia, di berbagai belahan bumi Allah berikan dan tancapkan gunung-gunung tersebut. Kemudian juga di muka bumi Allah jadikan coba sekalian yaitu al-bihar atau al-bahr, lautan.
lautan yang begitu banyak. Ya, kita mengenal di dunia ini ya ada sungai, dan sungai berkumpul di lautan, lautan kemudian berkumpul menjadi sebuah samudra. Kita kenal di dunia ada samudra Pasifik, ada samudra Atlantik dan sebagainya. Maka ini semua juga menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita bandingkan antara lautan dengan daratan, masih lebih luas lautannya. Bagaimana lautan itu tidak tumpah? Ini adalah kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah jadikan di muka bumi ini jamaah sekalian, selain kita sebagai manusia, ada juga hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Banyak sekali hewan-hewan, ada hewan darat, ada hewan udara, ada hewan di lautan, ikan-ikan yang begitu banyak jumlahnya. Dan juga ada tumbuh-tumbuhan di sekitar kita. Ya, ini semua bukan tanpa makna, ini semua perlu untuk kita renungkan jemaah sekalian. Mentadabburi alam termasuk salah satu hal yang bisa menunjang kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan satu di antaranya dalam surah Al-Ghasyiyah. Ya, Allah memotivasi kita untuk memperhatikan sebagian makhluknya. Di antaranya agar kita memperhatikan bagaimana bumi diciptakan, bagaimana langit ditinggikan, bagaimana gunung-gunung ditancapkan, bagaimana unta diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di muka bumi ini juga jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala jadikan yaitu adanya masa atau adanya waktu. Waktu yang terus berjalan. Ada silih bergantinya siang dan malam. Dan Allah jadikan adanya asyams wal qamar, adanya matahari dan bulan. Matahari dan bulan yang masing-masing beredar sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan matahari ini sama sekalian kita bisa mendapatkan manfaat yang begitu banyak. Bumi ini disinari, kemudian kita merasakan kehangatan di waktu-waktu tertentu. Di waktu yang lain matahari menyinari bagian bumi yang lainnya. Seandainya matahari itu dijauhkan lebih jauh, mungkin kita nggak merasakan panasnya. Seandainya didekatkan lebih dekat, mungkin bumi ini akan terbakar. Ya, kalau menurut ilmu pengetahuan, ya, jarak itu begitu jauh ya antara matahari dan bumi. Ya, seingat saya jaraknya itu adalah 140 juta kilometer. Ya, jarak antara matahari dengan bumi. Ya, jarak antara bulan dengan bumi 380 ribu kilometer. Nah, siapa yang meletakkan itu semua? Allah Subhanahu wa taala demi kemaslahatan kita sebagai manusia. Coba bayangkan kalau seandainya bumi ini malam terus, ya, tidak ada waktu paginya, tidak ada waktu siangnya, kita nggak bisa beraktivitas. Sebaliknya kalau seandainya siang terus nggak ada malamnya, maka kita tidak akan bisa beristirahat. Ini semua dijelaskan dalam Al-Quran dan hikmah-hikmah yang sangat luar biasa. Adanya penciptaan di antaranya asyamsu wal qamar, matahari dan bulan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Begitulah Allah SWT kehendaki kita berada di alam dunia dengan tujuan yang agung, dengan tujuan yang mulia yang Allah jelaskan dalam surah Ad-Dariyat. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dan tidaklah wa ma khalaqnakum, tidaklah kami menciptakan kalian wahai manusia dan jin kecuali dalam rangka beribadah, dalam rangka menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan yang agung, tujuan yang mulia diciptakannya kita sebagai manusia. Bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk hidup tanpa arah sama sekalian, tapi dalam rangka kita beribadah, menyembah kepadanya. Nah, supaya kita bisa menyembah, beribadah, diberi segala fasilitas tersebut. Diberi udara, diberi air, diberikan berbagai macam hal yang kita boleh menikmatinya selama itu semua tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan juga oleh Allah berupa rezeki, berupa makanan, minuman. Kita bisa setiap harinya sarapan, makan siang, makan malam. Coba kalau kita hitung mulai kita lahir sampai sekarang, berapa banyak rezeki yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan ini insya Allah akan terus berlanjut sampai akhir hayat kita. Rezeki kita sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebelum kita terlahir ke alam dunia, ya, ada malaikat yang mencatat apa saja yang akan berlaku dalam hidup ini sebelum kita terlahir. Di antaranya termasuk adalah masalah rezeki. Berapa rezeki yang akan didapatkan calon bayi tersebut sampai meninggalnya? Berapa ajalnya?
berapa usianya atau umurnya. Ini semua adalah di dalam ilmunya Allah yang maha luas dan telah tercatat di Lauhul Mahfuz, telah tercatat di dalam qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, kita dimotivasi dalam agama kita untuk berusaha, untuk berikhtiar, yang mencari rezeki, berikhtiar, berdoa, tawakal kepada Allah, karena dialah yang maha membuka segala urusan, dialah yang membuka segala rezeki bagi hamba-hambanya. Kemudian di dunia ini juga jamaah sekalian, selain Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai hambanya yang diperintahkan untuk beribadah, untuk taat, untuk menyembahnya, maka Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya Allah mengutus para nabi dan para rasul. Semenjak zaman dahulu Allah utus para nabi dan para rasul. Nabi yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Kita kenal ada Nabi Adam, ada Nabi Idris, ada Nabi Nuh, ada Nabi Hud, ya, ada Nabi Soleh, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Ismail, ada Nabi Ishaq, ada Nabi Yakub, ada Nabi Yusuf, ada Nabi Ayub, Nabi Musa, dan seterusnya sampai dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing dari para nabi, para rasul tersebut sama sekalian sebagaimana yang kita ketahui, mereka menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya masing-masing. Setiap nabi, setiap rasul pada umatnya sendiri-sendiri. Ya, kalau rasul itu biasanya membawa syariat yang baru. Ya, kalau nabi belum tentu rasul, kalau rasul pasti nabi. Biasanya rasul diberikan kitab suci, diberikan syariat yang baru. Nanti kalau ada nabi yang berikutnya mengikuti rasul yang sebelumnya. Itulah silih berganti. Menurut sebuah riwayat ada kurang lebih 124.000 jumlah nabi. Dari para nabi-nabi tersebut kurang lebih ada 300-an para rasul. Yang kita ketahui ada kurang lebih 25 nama yang disebutkan dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagainya yang telah kita sebutkan tadi. Dari para nabi dan para rasul tersebut Allah pilih 5 ulul azmi. Yang pertama, rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam, ulul azmi. Kedua sesuai masanya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, lalu Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulul azmi artinya mereka yang memiliki kesabaran yang lebih, keteguhan yang luar biasa di dalam berdakwah kepada umatnya masing-masing. Nah, kemudian di terakhirnya sebagai khatamul anbiya wal mursalin Allah utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bedanya apa jemaah sekalian? Yang pertama, beliau sebagai penutup, sehingga tidak ada lagi nabi dan rasul setelah beliau. Yang kedua, perbedaannya, kalau nabi dan rasul sebelum beliau menyampaikan kepada umatnya masing-masing, Nabi SAW menyampaikan untuk seluruh umat manusia, tidak hanya khusus untuk mereka yang berada di Mekah atau bangsa Arab, tapi untuk seluruh umat manusia, rahmatan lil alamin. Kenapa demikian jemaah sekalian? Karena para nabi dan rasul sebelum beliau ini silih berganti. Nabi dan rasul, nabi rasul. Tapi kalau beliau tidak ada lagi nabi dan rasul setelahnya, maka hikmah dari Allah jadikan risalah beliau yang beliau bawa umum untuk seluruh manusia semenjak beliau diutus sampai hari kiamat nanti. Selain Allah utus para nabi dan para rasul, Allah juga menurunkan kitab-kitab suci. Kitab-kitab suci tersebut banyak sekalian, tapi yang Allah sebutkan dalam Al-Quran ada 5. Pertama adalah Suhuf Ibrahim, kemudian ada Taurat, kemudian ada Zabur, kemudian ada Injil, dan ada Al-Quran Al-Karim sebagai penutup kitab-kitab suci yang sebelumnya. Nah, kita sama sekalian sebagai seorang yang beriman mengimani seluruh para nabi dan rasul tanpa terkecuali, semuanya kita imani. Tapi secara syariat kita hanya mengikuti Nabi Muhammad SAW. Demikian pula kitab dan kitab-kitab suci yang Allah turunkan semuanya kita imani, tapi secara hukum kembalinya kita hanya kepada Al-Quran Al-Karim. Tapi secara keimanan kita imani semua yang Allah turunkan, kitab-kitab suci yang masih dalam keasliannya di masa nabi-nabi tersebut, kita imani itu adalah kitab suci dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah jemaah sekalian hikmah yang Allah jadikan untuk manusia, tujuan kehidupannya, dan karena itu Allah utus para nabi dan para rasul. Berbahagialah orang-orang yang mengikuti para nabi dan para rasul, mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala,
maka insya Allah mereka akan diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Allah abadikan dalam Al-Quran kisah-kisah sebagian dari para nabi dan para rasul tersebut bersama umatnya. Kita ingat misalnya bagaimana Nabi dan Rasul Nabi Nuh alaihissalam ketika berdakwah selama 950 tahun lamanya. Dia berdakwah tidak henti-hentinya semua sekalian. Kemudian bahkan disebutkan dalam Al-Quran lailan wa nahar, siang dan malam terus berdakwah kepada kaumnya. Tapi dari umatnya tersebut sayang sekali banyak sekali yang tidak mengimani, menentang dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Ya bahkan mereka sampai-sampai menutup jari telunjuknya itu di telinga mereka, tidak mau mendengar nasihat Nabi Nuh alaihissalam. Namun demikian beliau terus gigih berdakwah kepada umatnya, dan alhamdulillah ada segelintir dari umat beliau yang mengimani dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Pada akhirnya Allah SWT perintahkan kepada beliau untuk membuat sebuah bahtera yang mana akan berada di atasnya beliau umat yang beriman dan mereka juga kehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, Allah kirim air bah. Itulah kesudahan mereka yang beriman dan kesudahan mereka yang mengingkari dakwah beliau. Berlanjut umat berikutnya ada Nabi Hud alaihissalam dengan kaumnya, yaitu kaum Ad, ya, di mana kaum Ad ini menyombongkan diri dengan kekuatan fisiknya. Ya, mereka bisa bangun rumah-rumah di gunung-gunung, di bukit-bukit di masa yang waktu itu belum ada alat seperti zaman kita. Mereka menyombongkan diri dengan kekuatan badannya. Mereka tidak mengimani dakwahnya Nabi Hud alaihissalam. Kebanyakan dari mereka mengingkari. Pada akhirnya Allah juga mengirimkan azab kepada kaum Ad. Begitu pula kaum Tsamud yang memohon kepada Nabi Hud alaihissalam untuk diberikan mukjizat seekor unta. Maka Allah SWT berikan mukjizat. Ya, muncullah seekor unta yang mereka inginkan. Namun demikian unta tersebut diperintahkan agar dibiarkan meminum dari sumur yang ada. Satu hari berikutnya mereka silakan minum dari air tersebut. Sebagai gantinya apa saja yang dihasilkan dari unta tersebut berupa air susu unta tadi, maka kaumnya Nabi Shalih alaihissalam bisa memanfaatkan dan meminumnya. Tapi sayang sekali pada akhirnya mereka durhaka dan mereka membunuh unta tersebut. Allah Subhanahu wa taala juga mengadab kaumnya Nabi Shalih alaihissalam. Di generasi-generasi setelahnya juga ada kaumnya coba sekalian Nabi Lut alaihissalam yang sezaman dengan Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim sezaman dengan Nabi Lut. Nabi Lut ini coba sekalian berdakwah sebagaimana para nabi dan rasul sebelum beliau, dan umatnya Nabi Lut alaihissalam selain durhaka mereka juga ada penyimpangan. Ya, penyimpangannya yaitu ada kecondongan dari mereka itu kepada sesama jenis. Ya, jadi yang laki suka dengan laki, yang perempuan suka dengan perempuan. Waliyadzubillah. Sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengadab kaumnya Nabi Lut alaihissalam, termasuk satu di antaranya istri beliau sendiri. Dan ini sangat miris sekali di masa kita. Apa yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut alaihissalam juga terjadi di masa sekarang. Sesuatu yang sangat mendatangkan murka Allah, mendatangkan azabnya itu ada di masa sekarang. Ini adalah kecondongan kepada sesama jenis, dan ini adalah penyimpangan kepada fitrah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di masa yang lain Nabi Musa alaihissalam, bagaimana kita perhatikan kisahnya begitu rinci dalam Al-Qur'an. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam ya dibesarkan di istana Fir'aun. Fir'aun ini ingkar kepada Nabi Muhammad Musa alaihissalam, tapi istrinya beriman. Siapa nama istri beliau? Asia. Istri Fir'aun, Asia itu beriman terhadap Allah SWT, mengimani dakwahnya Nabi Musa alaihissalam. Nah, singkat kisah, kemudian Nabi Musa dibesarkan. Ya, kemudian satu saat ya, ketika beliau remaja, ya, masih belum jadi Nabi dan Rasul, dia melihat ada salah satu Bani Israel yang bertengkar dengan salah seorang dari Mesir, dari Qibti. Kemudian dari Bani Israel itu meminta bantuan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Musa meninju orang tersebut, yang tidak ada maksud apa-apa meninju. Ternyata dengan pukulan Nabi Musa tadi menghilangkan nyawa orang Mesir tadi. Ya, akhirnya Nabi Musa pun pada akhirnya beliau lari dari Mesir sampai ke negeri Madian. Kemudian di sana ya, beliau
tersebut. Lalu beliau melihat ada dua wanita yang menunggu, tidak ikut bersama-sama mereka. Ya, ternyata dua wanita tersebut menunggu sampai selesainya, karena yang banyak ngambil air itu laki-laki. Yang menunggu sampai selesai baru mereka mau minum. Pada akhirnya Nabi Musa alaihissalam memberi bantuan, ya, beliau mengambilkan kemudian diberikan kepada wanita tersebut. Nah, ketika pulang wanita itu cerita kepada ayahnya, kedua wanita tersebut. Kemudian ayahnya ternyata mengundang Nabi Musa alaihissalam untuk datang ke rumahnya. Kemudian Nabi Musa pun menuruti dan datang ke rumah ayah kedua wanita tersebut. Singkat kisah sahabat sekalian, ayah wanita tersebut menawari kepada Nabi Musa alaihissalam dua pilihan supaya mau bekerja di rumahnya selama 8 tahun. Kalau mau 10 tahun lebih baik. Nah, nanti akan dinikahkan dengan salah satu dari kedua putrinya tersebut. Kemudian berlanjutlah sekalian sampai pada akhirnya Nabi Musa alaihissalam menikah dengan salah satu dari kedua putri tersebut. Satu saat bersama Nabi Musa alaihissalam bersama salah satu dari kedua putri tersebut. Kemudian jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menjadikan Nabi Musa alaihissalam sebagai salah satu nabi dan rasul. Kita perhatikan di awal-awal dari surah Thaha, Allah abadikan hal tersebut. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa hal ataka haditsu Musa." Apakah telah datang kepadamu berita khabar tentang Nabi Musa alaihissalam? Idra'anar, ketika Nabi Musa melihat ada api, ketika berjalan bersama istrinya padang Sahara, dari kejauhan ada api yang menyala. Maka Nabi Musa alaihissalam mengatakan kepada istrinya, tinggallah, tunggulah. Inni anastu nara, melihat ada sebuah api. La'alli atikum minha biqabas. Mudah-mudahan aku bisa ngambil dari api itu untuk sesuatu, ya, maksudnya untuk penerangan kita. Au ajidu 'ala nari huda. Falamma ataha, ketika sudah meninggalkan istrinya, Nabi Musa mendekati api tersebut, jemaah sekalian, ternyata ada suara. Suara di sini adalah suara yang maha kuasa atau firman Allah Subhanahu wa taala. Nudiya ya Musa. Ada suara yang bergema, wahai Musa. Karena itu kita sebut Nabi Musa dengan Kalimullah, Kalimur Rahman, orang yang pernah diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tanpa melalui malaikat Jibril, langsung Allah berfirman, ya Musa, wahai Musa. Inni ana rabbuka. Sesungguhnya aku adalah Rabbmu, aku adalah Tuhanmu. Fakhla'na 'alaika, lepaslah kedua terompahmu. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, yaitu lembah Tuwa. Nama lembahnya lembah Tuwa. Wa anakhtartuka, dan aku akan memilihmu wahai Musa. Fastami' lima yuha, maka dengarkanlah dengan seksama. Fastami', dengarkanlah dengan sebaik-baiknya terhadap apa yang engkau diwahyukan kepadanya. Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada sesembahan yang hak kecuali aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingat. Allah, ternyata syariat sholat sudah ada di masa dahulu. Di sini disebutkan wa aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingat. Inna sa'ata atiyatun akan ukhfiha, sesungguhnya as-sa'ah, hari kiamat itu pasti terjadinya. Akan ukhfiha, aku menyembunyikannya, ya, maksudnya aku merahasiakan kapan terjadinya hari kiamat itu jaza kullu nafsin bima tas'a, agar setiap jiwa dibalasi dengan apa yang dia usahakan. Ya, terus kita sampai Allah SWT menunjukkan kepada Nabi Musa alaihissalam mukjizat yang akan diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Allah bertanya kepada Nabi Musa dan Allah Maha tahu. Wa ma tilka biyaminika ya Musa? Apa yang ada di tanganmu wahai Musa? Saya ulangi, apa yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Maka Nabi Musa menjawab, ya Rasul, ya Allah, ini adalah tongkatku. Atawakkau 'alaiha, aku bertelekan padanya. Wa ahussu biha 'ala gharami, jadikan tongkatku ini untuk ketika menggembalakan kambingku, ya,
Waliya fiha ma'arib ukhra, dan aku juga masih ada keperluan-keperluan yang lain dengan tongkatku ini. Maka Allah berfirman, alqiha ya Musa, lemparkan tongkatmu wahai Musa. Fa'alqaha, ketika dilemparkan, fa idza hiya hayyatun tas'a. Ternyata tongkat itu menjadi seekor ular yang bergerak, seekor ular yang tas'a bergerak. Qala khudha, maka Allah berfirman, ambillah kembali ular itu. Wala takhaf, janganlah kau takut, sanu'iduha sirataha al-ula. Kami akan jadikan ular itu kembali ke asalnya, maksudnya menjadi tongkatmu seperti sedia kala. Dan begitulah Allah SWT menunjukkan di antara mukjizat-mukjizat Nabi Musa alaihissalam yang akan dibekali dengannya Nabi Musa, karena nantinya akan diutus menjadi nabi dan rasul. Kemudian Allah SWT memerintahkan, idhab ila fir'auna innahu tagha, pergilah menuju Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Maka Nabi Musa alaihissalam berdoa dengan doa yang biasa kita baca, qala rabbi shrah li sadri, ya Allah lapangkanlah jiwaku, wa yassir li amri, mudahkanlah ya Allah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, yang mudahkanlah maksudnya lisanku dalam menyampaikan, yafqahu qawli, agar mereka memahami ucapanku, waj'alni waziran min ahli, jadikanlah dari keluargaku ada yang menjadi wazir, ya, maksudnya menjadi penolong, pembantu dalam dakwahku. Itu Nabi siapa? Nabi Harun, yang akan membantu dakwahnya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian pada akhirnya Nabi Musa pun mendatangi Fir'aun sama sekalian untuk mendakwahkan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebenaran, bukti bahwasanya Allah lah Tuhan tempat menyembah, tempat kita semua menyembah. Fir'aun tidak mau. Fir'aun menganggap dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Fir'aun mengatakan, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Tapi terus Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun mendakwahi, dan Nabi Musa menunjukkan mukjizat-mukjizatnya. Ketika itu Fir'aun memanggilnya, tukang-tukang sihirnya. Kemudian kita ingat kisahnya bagaimana tukang-tukang sihir tersebut berhadapan dengan Nabi Musa alaihissalam. Pada akhirnya tukang-tukang sihir melihat kebenaran mukjizat yang dibawa Nabi Musa alaihissalam, maka mereka pun beriman terhadap apa yang disampaikan Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun. Di hari mereka itu beriman sama sekalian, di hari itulah mereka dibunuh seluruhnya oleh Fir'aun. Kita bayangkan seumur hidup intan, di hari terakhir mereka beriman, di hari itulah mereka dibunuh oleh Fir'aun seluruhnya, seluruh tukang sihirnya Fir'aun. Pada akhir kisah Nabi Musa alaihissalam, beliau membawa Bani Israel, kemudian dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya sampai di sebuah lautan, tidak ada pilihan lain, di depannya lautan, di belakangnya Fir'aun dan bala tentaranya. Maka Bani Israel merasa takut, mereka mengatakan, inna lamudrakun, kita semua akan disusul, kita semua akan tersusul. Maka Nabi Musa menenangkan, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin, kali-kali tidak, Tuhanku bersamaku. Kita lihat tawakalnya Nabi Musa alaihissalam, inna ma'iya rabbi sayahdin, sesungguhnya bersamaku Rabbku, dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Kemudian Nabi Allah SWT pun mewahyukan kepada Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya, memukulkan tongkatnya. Dan di sini tongkatnya tidak berubah jadi ular, tapi menjadikan dengan izin Allah lautan tersebut terbelah menjadi jalan. Yang bukan mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Ketika berhadapan dengan tukang sihirnya Fir'aun jadi ular. Nah, di sini membelah lautan tersebut menjadi 12 jalan. 12 jalan yang akan dilalui oleh masing-masing kabilahnya, kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Ketika mereka pun selamat, ya, Fir'aun dan bala tentara yang masuk, maka ditenggelamkanlah ketika itu oleh Allah. Dan ketika itulah baru sadar Fir'aun akan kebenaran dakwahnya Nabi Musa alaihissalam. Di saat di waktu itu sudah tidak bermanfaat lagi dia untuk beriman, karena sudah waktu nazar, waktu akan meninggal dunia. Maksud ini jamaah sholat subuh yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan pula kisah lain yang Allah abadikan dalam Al-Quran selain Nabi Musa alaihissalam, Nabi Hud dan Nabi Soleh, juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim mendakwahkan kepada kaumnya, mereka banyak menentang. Kemudian pada akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam akan dibakar oleh kaumnya. Dan ketika akan dibakar, akan dimasukkan api, apa ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam? Ucapannya adalah hasbiyallah wa ni'mal wakil, atau
atau hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagiku dan dialah sebaik-baik pelindung. Maka setelah masuk, Allah jadikan api tersebut bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami jadikan api itu sebagai api yang bardan, dingin, wa salaman, dan keselamatan atas Nabi Ibrahim. Dibakar, tidak meninggal, tapi beliau hidup dan keluar dari api tersebut dengan selamat dalam keadaan seperti sedia kala. Ini juga termasuk di antara kebesaran Allah Subhanahu wa taala memberikan di hadapan kaum yang mengingkari mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi dan para rasulnya. Terus demikian ya Bapak sekalian, sampai pada akhirnya Allah mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dakwah beliau yang pertama adalah di Makkah Al-Mukarramah, yang kedua adalah di Madinah Al-Munawwarah. Kita tahu fase dakwah, yang pertama ada fase dakwah sirriyah 3 tahun, kemudian fase dakwah jahriyah selama 10 tahun, 13 tahun di Mekah. Yang beliau serukan intinya adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah, seruan untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrikin di masa itu tahu bahwasanya Allah yang menciptakan mereka, tapi kelirunya mereka masih berbuat kesyirikan. Ya, kita tahu bagaimana mereka menyembah berhala, di antaranya ada Manat, Lata, Uzza dan sebagainya, dan mereka menyebutkan Allah dalam ibadah. Hanya hendak diluruskan oleh Nabi kita Muhammad SAW supaya tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah semata. Dari dakwah beliau yang pertama kali mengimani adalah di antaranya istri beliau tercinta Khadijah radhiyallahu anha. Dari sahabat beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dari keluarga beliau juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, termasuk juga Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Ya, sedikit kemudian tambah banyak, dan alhamdulillah banyak dari umat beliau, dari warga Mekah ketika itu yang mengimani dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian puncaknya yaitu ketika di Fathu Makkah yang terjadi pada tahun 8 Hijriah, di mana Allah abadikan dalam surah An-Nasr, manusia ketika itu masuk ke dalam agama Islam dalam keadaan afwaja, berbondong-bondong. Kemudian fase dakwah berikutnya di Madinah. Di Madinah itu selama 10 tahun lamanya sekalian. Nabi SAW mempersaudarakan satu orang muhajirin dengan satu orang ansor. Jadi mereka yang berhijrah dari Mekah disebut muhajir, jamaknya muhajirin. Nah, mereka yang ada di Madinah yang telah mengimani dakwah beliau, mereka menyambut dengan sukacita, dengan lapang jiwa kedatangan Nabi SAW dan para sahabat. Nah, mereka yang menyambut, menolong, membela tersebut disebut ansor. Ansor maksudnya para penolong. Muhajirin mereka yang berhijrah. Mereka semuanya memiliki keutamaan dan Allah berikan pahala kepada mereka. Allah SWT abadikan dalam Al-Quran, dan Nabi SAW mempersaudarakan satu orang muhajirin dengan satu orang ansor. Kenapa dipersaudarakan? Karena mereka tidak ada hubungan saudara secara nasab. Hubungannya adalah saudara iman. Kemudian yang kedua, untuk mempermudah, karena orang yang berhijrah itu biasanya tidak bawa apa-apa. Mereka meninggalkan keluarganya, meninggalkan hartanya, maka butuh ada yang mengayomi. Nah, di Madinah Munawwarah beliau bagi satu muhajir bersama satu orang ansor. Nah, di antara yang dipersaudarakan dari kalangan muhajirin Abdurrahman bin Auf, satu orang ansor, di antara mereka Sa'ad bin Rabi. Nah, ketika dipersaudarakan, Sa'ad bin Rabi itu hartanya banyak sekali. Kemudian beliau pun menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf, tidak bawa apa-apa, tidak bawa sedikit pun harta. Kata Sa'ad bin Rabi, aku memiliki harta yang banyak, aku akan bagi menjadi 2, silahkan yang separuh engkau ambil untukmu, yang separuh untuk dirimu. Abdurrahman bin Auf tidak memanfaatkan kesempatan. Abdurrahman bin Auf mengatakan, terima kasih, jazakallahu khairan, wahai saudaraku, tunjukkan saja di mana letaknya pasar. Ya, maksudnya tunjukkan pasar di mana, aku akan berusaha. Kemudian tunjukkan pasar, kemudian beliau pun di sana tak bawa modal sedikit pun, tidak bawa modal 1 dirham pun. Beliau memperdagangkan dagangan milik seseorang. Kalau tidak salah saya kambing, jadi diperdagangkan, dia dapat keuntungan, dan di situ beliau
berkembang biak sampai menjadi salah satu sahabat terkaya. Asalnya tidak tahu apa-apa atau berkahi, dan karena bisnisnya, usahanya luar biasa, Allah kembang biakan sampai menjadi salah satu sahabat terkaya, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Nah, kontribusinya kan kepada Islam jemaah sekalian, beliau luar biasa dari sisi harta memberikan, ya hartanya untuk berinfak, bersedekah, dan beliau termasuk salah satu sahabat yang dijamin surga. Ya, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Kita kenal ada 10 sahabat yang dijamin surga, di antaranya 4 khalifah, ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, termasuk juga Talha bin Ubaidillah, termasuk juga Zubair bin Awam, termasuk juga Sa'ad bin Abi Waqqas, termasuk juga sahabat kita Abdurrahman bin Auf, termasuk juga Sa'id bin Zaid dan Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhum ajma'in. Ayat demi ayat turun selama masa dakwah Nabi SAW, mulai ketika beliau usia 40 tahun sampai 63 tahun, 23 tahun lamanya wahyu turun. Yang kita kenal ada wahyu yang disebut sebagai ayat-ayat Makkiyah, ada ayat-ayat Madaniyah. Ada wahyu yang turun di Mekah atau sekitar Mekah sebelum hijrah Nabi SAW, ada wahyu yang turunnya di Madinah setelah hijrahnya Nabi SAW. Mulai dari surah yang pertama turun, yaitu surah Al-Alaq 1-5, hingga surah yang terakhir turun atau ayat yang terakhir turun, dan lengkaplah Al-Quran. Allah turunkan seluruhnya dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Dulu di masa Nabi SAW belum seperti kita sekalian, jadi masih ditulis pada sesuatu yang sangat sederhana sekali. Ada yang ditulis di kulit, ada yang ditulis di tulang dan sebagainya. Nah, pada akhirnya di masa Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ada inisiatif untuk dikumpulkan semua itu sahabat sekalian, dikumpulkan menjadi sebuah kitab, sebuah mushaf yang berisi lengkap Al-Quran, Fatihah sampai An-Nas. Kalau di masa Nabi SAW pengumpulannya 2, dengan cara hafalan, yang kedua dengan dituliskan, tapi belum terkumpul satu kitab. Karena itu kita kenal ada sahabat-sahabat penulis wahyu. Ada sahabat-sahabat yang dikenal sebagai penulis wahyu. Yang di antara sahabat-sahabat tersebut mereka menuliskan wahyu Al-Qur'anul Karim, dan begitulah sampai sempurna. Di masa Abu Bakar dikumpulkan menjadi satu kitab, satu mushaf, disempurnakan lagi di masa Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang kita kenal dengan mushaf Utsmani. Ya, inilah yang ada di hadapan kita, salah satu dari cetakan Al-Quran mushaf Utsmani yang dicetak sekian ya, juta eksemplar bahkan lebih, jadi Madinah Al-Munawwarah atau cetakan Al-Quran yang merupakan atau disebut dengan mushaf Al-Madinah An-Nabawiyah. Nah, Al-Quran yang sudah terkumpul di hadapan kita semua sekalian, maka di sini alhamdulillah tinggal kita berusaha memperbanyak untuk membacanya, mentadabburinya, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kita termasuk dari ahlul Quran, termasuk semoga dari orang-orang yang suka mempelajari, membaca, mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Waktu terus berlalu, hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulan, semua sekalian. Pada akhirnya manusia akan mengalami yang disebut dengan waktu al-wafat, atau waktu di saat dia berpisah dari alam dunia. Kalau dia orang yang beriman, orang yang beramal soleh, semua sekalian, insya Allah akan dimudahkan ketika akhir wafatnya, sebelum dia wafat dimudahkan insya Allah untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Nabi SAW bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka dia pasti masuk ke dalam surga. Ini salah satu tanda husnul khotimah. Dimudahkan orang tersebut mengucap kalimat la ilaha illallah. Ini ada dua keadaan, ada yang membaca langsung, ada yang perlu dibimbing ya sekalian. Ya, dalam hadis yang lain disebutkan, laqinu ala mautakum la ilaha illallah. Talqinkanlah, bimbinglah orang-orang yang akan wafat di antara kalian untuk mengucap kalimat la ilaha illallah. Karena masa itu masa yang sangat menegangkan. Ada yang langsung bisa mengucapkan, ada yang perlu dibimbing. Ketika dibimbing lalu dia mengucapkan, maka insya Allah ini pertanda husnul khotimah. Tanda yang kedua dari husnul khotimah sahabat sekalian adalah orang tersebut dalam keadaan beramal baik.
misalnya sedang sholat, habis sholat, sedang sodako, sedang berpuasa, sedang menunaikan ibadah umroh, haji, sedang melakukan apapun amal soleh lalu dia wafat, ini termasuk insya Allah salah satu tanda husnul khotimah. Ya, kita lihat ada berita-berita yang luar biasa, ada saudara-saudara kita yang wafat waktu apa? Amal soleh. Mungkin ada yang waktu sholat, ada yang waktu baca Al-Quran dan seterusnya. Ada pula yang saat adzan. Ya, saya dulu aslinya dari daerah Temanggungan, Mas kalian, dari Kali Semuranda, dekatnya Jedipan, Temanggungan. Di situ ada Masjid Taqwa. Saya kecilnya di situ. Nah, di situ dulu yang azan itu namanya Bapak Jamil. Ya, Bapak Jamil itu beliau kurang lebih 35 tahun mengimami dan azan. Mulai dari azan pertama, keluar kedengaran suara kelontar beliau dari rumah menuju Masjid Taqwa. Terus seperti itu sampai sekalian sampai pada akhirnya wafatnya waktu adzan. Saya masih ingat itu saya masih SD. Ketika itu beliau mengucap lafaz adzannya setelah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lalu beliau mengucap hayya 'ala, lalu beliau terjatuh. Jatuh langsung wafat. Ini salah satu kematian atau wafat yang sangat-sangat indah yang saya sendiri belum pernah mendapatkan dalam sejarah. Para sahabat, para ulama belum pernah saya mendapati wafat waktu adzan, wafat waktu sholat atau ibadah yang lain banyak kita dapatkan, tapi waktu adzan belum pernah. Dan alhamdulillah ini termasuk insya Allah tanda-tanda kebaikan. Tentunya kita semua berusaha, berharap saudara sekalian, semoga akhir-akhir kehidupan kita sebagai kehidupan yang baik dalam keadaan husnul khotimah. Tanda yang ketiga, dahi orang tersebut dalam keadaan berkeringat. Ini salah satu tanda, tidak mutlak, salah satu tanda. Ini berdasarkan hadis mautul mukmin bi araqil jabin. Wafatnya seorang mukmin itu dengan dahi yang berkeringat. Jadi kalau ada jenazah yang dia dalam keadaan berkeringat dahinya, insya Allah ini salah satu tanda. Kalau tidak berkeringat, ya tanda yang lain adalah Allah dan wafat dalam keadaan sholat. Tapi kalau pas tanda ini berkeringat, maka ini salah satu tanda berdasarkan hadis tadi. Mautul mukmin bi araqil jabin, wafatnya seorang mukmin dengan dahinya yang berkeringat. Nah, para ulama menafsirkan dahinya berkeringat itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, karena tegangnya masa tersebut, beratnya saat-saat sebelum wafat, maka dahi orang tersebut berkeringat. Yang kedua penafsirannya menunjukkan gigihnya orang tersebut luar biasa dalam beramal di dalam hidupnya sampai Allah kabarkan menunjukkan apa? Dahi yang berkeringat. Karena amalnya banyak, perjuangannya luar biasa, Allah kabarkan dahinya berkeringat. Ini salah satu dari dua penafsiran kenapa dahinya berkeringat. Sekali lagi ini tidak mutlak ya, mungkin ada yang berkeringat, ada yang tidak. Tapi kita lihat tanda-tanda yang lain juga. Tandanya sudah baca la ilaha illallah, berkeadaan baik, insya Allah tanda husnul khotimah. Yang terakhir, yang keempat, pujian manusia kepada jenazah tersebut. Ada yang wafat dan banyak orang mengatakan masya Allah, fulan orang yang baik, orang yang banyak beramal dan seterusnya. Maka ini merupakan indikasi atau tanda insya Allah beliau dalam keadaan husnul khotimah. Kita katakan insya Allah karena tidak ada yang bisa memastikan. Itu adalah tanda-tanda yang menunjukkan akhirannya baik atau tidak, Allah Maha tahu. Dan kita berharap semoga beliau husnul khotimah. Yang keempat apa? Pujian manusia kepada orang tersebut. Nah, ketika setelah melalui masa kematian, maka kita memasuki fase yang kedua, yaitu fase di alam kubur, saudara sekalian. Di mana di alam kubur kita akan mendapatkan 3 pertanyaan: man rabbuka, ma dinuka, man nabiyyun. Orang yang beriman akan dimudahkan untuk mengucapkan dan menjawab Tuhanku adalah Allah, Nabiku adalah Nabi Muhammad SAW, dan agamaku adalah Islam. Kita tinggal di alam kubur, dan kalau mendapat nikmat akan dilapangkan kuburnya. Ya, kubur yang sempit itu akan dilapangkan oleh Allah, dan dia merasakan kebahagiaan, merasakan nikmat kubur. Menunggu sampai datangnya hari kiamat. Nah, ketika hari kiamat sudah terjadi, ditiup sangkakala yang kedua, maka di saat itulah akan dibangkitkan oleh Allah seluruh manusia yang ada dalam kubur untuk dibangkitkan ke padang mahsyar, dihisab amal-amalnya. Manusia dalam keadaan beragam, ada yang tidak dihisab, jumlahnya disebutkan dalam hadis 70.000 orang. Ada yang dihisab hisaban yasiro, hisab yang mudah, dan ada hisab yang berat. Itu kita berusaha termasuk orang-orang yang dimudahkan hisabnya, hisaban yasiro.
Pada akhirnya penghujung dari kehidupan manusia adalah pilihan antara surga atau neraka. Tentu kita berusaha sebagai orang yang mukmin untuk termasuk dari golongan ahli surga yang dimudahkan langsung masuk ke dalam surga, terhindar dari siksa api neraka. Inilah doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini juga yang kita ucapkan sebelum salam di saat tasyahud akhir. Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu dari siksa neraka, dari siksa azab kubur, dari ujian kehidupan, ujian kematian, dan dari fitnah al-masih ad-dajjal. Mudah-mudahan renungan-renungan singkat kita di hari ini semakin mengokohkan keimanan kita, keteguhan kita di atas Islam, di atas iman. Semoga Allah memberkahi kehidupan kita sampai akhir hayat kita nanti, menjadi orang yang beriman, beramal soleh, dan berbahagia mendapatkan iman Allah dunia sampai akhir nanti. Demikian insyaallah yang bisa saya sampaikan. Kurang saya mohon maaf. Barangkali ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan dari uraian tadi. Tidak ada, kita cukupkan ya dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Semoga jelas dan semoga bermanfaat. Kita ucapkan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بالقرآن سأمضي أجلو خبث الأمر